saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa meskipun online dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada juri dan juga teman-teman yang mendukung saya dalam kegiatan festival dai online. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurban. Apa itu kurban? Kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Tuhan, bukan dengan doi. Yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan perantara penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, domba, unta. Asalkan bukan kucing, cicak. Jelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mengapa kita diperintahkan untuk berkurban? Untuk meneladani sikap dan peristiwa yang telah terjadi pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim berkurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta, yang mana malaikat menyanjung terhadap kurban-kurban yang beliau kurbankan. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, apabila saya dikaruniai seorang putra, maka saya akan kurbankan ia untuk meninggikan agama Islam dan bertakorup kepada Allah. Ibrahim sudah lupa terhadap nazarnya. Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang bernamakan Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu Nabi Ismail umur 7 tahun. Dan pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, yang mana itu diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim memikirkan apa itu mimpi dari Allah atau dari setan. Pada malam harinya, malam ke-9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Keesokan harinya Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Jadi Nabi Ismail pun menjawab, lakukanlah apabila itu memang perintah Allah, lakukanlah Abi. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim pun berkata kepada istrinya bahwa putranya akan disembelih. Dan di situ Ibu Hajar membawakan baju yang bagus, baju yang baik sebaik mungkin, dan menyisir rambut beliau. Kemudian pada saat itu Nabi Ismail dibaringkan di tempat yang siap untuk disembelih. Namun pisau tidak bisa menembus lehernya. Jadi Nabi Ibrahim pun
menebas batu, dan batu itu terbelah menjadi dua. Dan Nabi Ibrahim pun heran ada pisau itu. Nabi Ibrahim pun berkata kepada pisau, bertanya kepada pisau, "Wahai pisau, kenapa engkau tidak bisa membelah leher anakku, leher putraku?" Pisau pun menjawab, "Sesungguhnya saya bisa menjalankan perintahmu, tapi saya akan bermaksiat kepada Tuhan saya. Saya bisa membelah leher Nabi Ismail, tetapi Allah menyuruh saya agar tidak menajamkan saya. Jangan tajamlah engkau." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan seekor kambing sebagai ganti Nabi Ismail. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Dan dijawab oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Lalu, apa yang seharusnya kita teladankan dalam peristiwa itu? Dengan keikhlasan hatinya, dengan keridhaan hatinya terhadap perintah yang Allah perintahkan, dengan ketaatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus menyempurnakan itu semua. Kita harus berkorban dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, ikhlas terhadap perintah-perintah Allah. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.